Bab 3 Metode Penelitian. Jenis rancangan penelitian merupakan suatu persiapan dalam rangka kegiatan penelitian. Rancangan penelitian adalah serangkaian metode dalam prosedur riset yang dipergunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis ukuran variabel penelitian, yang mana dalam hal ini nantinya akan ditentukan rumusan masalah. Jenis-jenis rancangan penelitian. Yang pertama, kualitatif. Dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan didirikan berdasarkan perhitungan matematika. Yang kedua, kuantitatif. Biasanya dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana penting bagi seseorang peneliti untuk memiliki kesimpulan atas pengolahan data statistik dan statistika dalam mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Yang ketiga, deskriptif, di mana dalam desain penelitian ini, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitiannya. Jenis ini merupakan desain penelitian yang berbasis teori yang dibuat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Dengan menerapkan penelitian ini, seorang peneliti dapat memberikan wawasan tentang mengapa dan bagaimana penelitian. Yang keempat, eksperimental. Digunakan untuk membangun hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Yang kelima, korelasional, merupakan teknik penilaian atau penelitian non-eksperimental yang membantu para peneliti untuk membangun hubungan antara dua variabel yang terhubung erat. Format penulisan rancangan penelitian. Yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, definisi operasional. Yang kelima, definisi kontekstual. Dan yang terakhir, kisi-kisi instrumen. Populasi, sampel, dan responden. Populasi merupakan sifat-sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala, atau objek yang dijadikan sumber data penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi itu sendiri. Responden merupakan seseorang yang mampu menjawab serangkaian pertanyaan yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan bentuk pertanyaan tertulis melalui kuesioner maupun lisan melalui pedoman wawancara. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Di dalam penelitian, terdapat sesuatu yang menjadi sasaran, yaitu variabel, sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Jenis dan sumber data. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, data kuantitatif, dan yang kedua, data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Data kualitatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan proses atau cara mendapatkan data, yaitu data diskrit dan data kontinum. Yang kedua, berdasarkan tipe skala yang digunakan, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Sumber data. Berdasarkan jenisnya, sumber data dibedakan menjadi dua. Yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Data primer merupakan jenis dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Sunario Kardatunata, terdapat prosedur umum dalam pengembangan atau penyusun instrumen pengumpulan data, yaitu yang pertama, merumuskan pokok-pokok masalah secara operasional sehingga jelas aspek-aspek apa saja yang akan diungkapkan di dalam penelitian tersebut. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen sebagai pedoman atau panduan untuk menulis butir-butir pertanyaan. Yang ketiga, penulisan butir pertanyaan sesuai dengan perincian masalah. Yang keempat, uji coba instrumen untuk menguji kualitas instrumen secara empirik.
Yang kelima, penyusunan instrumen dalam format yang memadai. Teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Terdapat 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Pengumpulan data melalui pengamatan suatu keadaan, situasi, peristiwa, kegiatan, atau perilaku. Yang kedua, teknik wawancara. Teknik pengumpulan data yang bersifat komunikasi langsung. Yang ketiga, teknik angket. Teknik pengumpulan data secara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden secara tertulis pula. Yang keempat, teknik inventory merupakan alat pengumpulan data yang sifatnya mengukur kecenderungan karakteristik perilaku individu. Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama pada masalah tentang sebuah penelitian. Teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan analisis penelitian yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif. Teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan azas filsafat positivisme. Yang terakhir, analisis data kuantitatif, mengolah data-data numerik seperti penggunaan data statistik. Langkah kegiatan penelitian. Pertama, merumuskan masalah penelitian. Kedua, membuat hipotesis. Ketiga, menetapkan variabel penelitian. Keempat, menetapkan prosedur kerja. Kelima, mengumpulkan data. Keenam, mengolah serta menganalisis data. Ketujuh, membuat kesimpulan. Kedelapan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadwal penelitian. Penjadwalan penelitian merupakan janji peneliti dalam bertanggung jawab atas proyek penelitiannya. Janji kepada diri sendiri dan janji kepada pemberi pekerjaan, atau dalam hal ini, janji kepada pemberi dana. Biasanya jadwal penelitian berisi tentang tahap kegiatan dan waktu pelaksanaan penelitian. Melalui jadwal penelitian, pembaca bisa melihat proyeksi dari keseluruhan kegiatan.